Selamat sore dan selamat datang di Pulau Bali. Sebagaimana kita ketahui, Pulau Bali memiliki banyak julukan sebagai Pulau Seribu Pura, Pulau Firdaus, Pulau Dewata, Pulau Demokrasi, Pulau Kedamaian, Pulau Toleransi, dan ada satu julukan lagi, Pulau Cinta. Karena banyak pasangan dari berbagai tempat suka sekali menikah di Pulau Bali. Berbagai julukan bagi Pulau Bali ini menunjukkan masyarakat Bali ini cinta damai dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Bali yang dikenal dengan keindahan alam dan kental dengan nuansa budayanya yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis domestik dan mancanegara. Demikian juga untuk pertemuan-pertemuan berskala nasional maupun internasional, Bali sering menjadi alternatif tempat berlangsungnya kegiatan. Dan kalau pertemuan diadakan di Bali, orang begitu bersemangat untuk hadir. Sekalipun sedang ada isu merebaknya virus corona, tidak menyurutkan semangat orang untuk datang ke Pulau Bali. Maka saya menyambut gembira dan sukacita kegiatan pertemuan pleno atau pertemuan nasional Komisi HKWI 2022 yang diselenggarakan di Bali, di wilayah Keuskupan Denpasar ini. Dengan demikian, di Bali mulai ada tanda-tanda kehidupan yang dalam 2 tahun terakhir ini tertidur nyenyak karena COVID-19. Para hadirin yang saya hormati, menarik tema yang diangkat dalam pertemuan pleno Komisi HKWI tahun 2022, penguatan moderasi beragama untuk mendukung masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan yang berkelanjutan. Tema ini relevan dengan kondisi bangsa kita. Indonesia adalah negara yang besar, beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan. Sesungguhnya keanekaragaman atau aneka perbedaan adalah anugerah sekaligus kekayaan bangsa ini. Namun keanekaragaman atau aneka perbedaan juga rentan terhadap konflik dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Seperti halnya sekarang ini bangsa kita masih menghadapi isu-isu intoleransi, radikalisme, fitnah, ujaran kebencian, hingga politisasi agama yang mencederai rasa kesatuan dan persatuan kehidupan berbangsa. Situasi ini tentu membahayakan keberadaan negara kita. Dalam situasi seperti ini, lembaga agama menjadi garda terdepan untuk membentengi negara dari derasnya arus politisasi agama, isu radikalisme dan intoleransi yang memang cukup marak melanda negara kita. Dan negara harus hadir untuk semua agama. Agama mayoritas hendaknya melindungi yang minoritas, dan agama mayoritas jangan pernah merasa terancam dengan yang minoritas. Para pendiri bangsa ini telah meletakkan dasar yang kuat untuk mengayomi semua warga negara yang beraneka ragam itu. 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjamin keadilan dan keberlangsungan kehidupan semua agama di Indonesia. Agama-agama yang ada di Indonesia termasuk agama Katolik hendaknya terpanggil untuk tetap menjaga moderasi hidup beragama. Menjadi kewajiban kita mengemban misi ini. Jati diri bangsa Indonesia adalah keberagaman, dan di tengah keragaman ini harus dibangun nilai agama yang moderat. Semua agama termasuk agama Katolik wajib menjaga nilai-nilai moderasi hidup beragama. Dan secara khusus sebagai pemeluk agama Katolik, kita tahu dan sadar akan hukum yang terutama dalam agama kita, yang adalah hukum cinta kasih. Kasihlah Allah dengan segenap hati,
dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Sama manusia yang dimaksudkan bukan hanya sesama yang seiman atau seagama saja, melainkan juga sesama yang berbeda agama, suku, ras, dan golongan. Bila hukum kasih ini dihayati, maka akan selalu ada kerukunan dan kedamaian dalam hidup bersama di tengah masyarakat Indonesia yang menjemuki. Para hadirin yang saya hormati, tentu kita semua ingat akan dokumen Abu Dhabi di tahun 2019. Dalam dokumen Abu Dhabi itu, Sri Paus Fransiskus dan Imam Besar Ahmed El Tayeb secara tegas menyatakan hal yang fundamental terkait dengan persaudaraan insani demi perdamaian dunia, yaitu kesadaran bahwa setiap manusia merupakan saudara bagi yang lain. Hendaknya kita hidup berdamai dengan setiap orang yang berbeda agama, budaya, dan bahasa. Dokumen Abu Dhabi dengan tegas menyatakan bahwa agama tidak boleh menghasut orang kepada perang, sikap kebencian, permusuhan, dan ekstremisme. Juga tidak boleh menghasut kepada kekerasan atau penumpahan darah. Kenyataan tragis ini terjadi karena orang menyimpang dari ajaran agamanya. Menghadapi hidup beragama yang inklusif tanpa kehilangan identitas menjadi penting untuk terus diwartakan, sehingga semakin banyak orang yang peduli dengan sesamanya dan bersemangat dalam membangun persaudaraan sejati insani berdasarkan pada penghargaan terhadap hak dan martabat manusia. Dokumen Abu Dhabi juga menginspirasi pesan Natal di tahun 2019 yang dikeluarkan oleh KWI dan PGI yang mengangkat tema "Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang". Tema ini tentu saja menjadi panggilan bagi kita untuk keluar dari sekat-sekat suku, budaya, agama, dan golongan untuk hidup bersahabat dan bersaudara dengan semua orang. Para hadirin yang saya kasihi dan muliakan, selaku uskup pimpinan gereja lokal Keuskupan Denpasar, sekaligus sebagai tuan rumah kegiatan pertemuan pleno Komisi HAK 2022, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri Agama yang berkenan hadir atau pejabat yang mewakilinya untuk memberikan sambutan dan membuka pertemuan kegiatan ini. Kehadiran Bapak Menteri atau pejabat yang mewakili adalah wujud kehadiran negara di tengah gereja Katolik. Dalam banyak kesempatan Bapak Menteri selalu menyatakan sikap dengan tegas bahwa Bapak adalah menteri untuk semua agama, bukan hanya salah satu agama. Pernyataan Bapak Menteri ini sungguh menyejukkan dan menenteramkan hati. Kami semua merasa diayomi dan dilindungi. Meskipun gereja Katolik hanya kawanan kecil, kami terpanggil untuk ikut berkarya membangun negeri ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Menteri atau pejabat yang mewakili. Semoga Bapak selalu sehat dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Limpah terima kasih saya sampaikan kepada Komisi HAK KWI yang menyelenggarakan pertemuan pleno di Bali. Semoga kegiatan ini membawa pencerahan untuk kita semua dan menghasilkan buah-buah kebaikan bagi gereja Katolik khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Dan kepada para peserta, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat melaksanakan pertemuan ini. Semoga para peserta dalam keadaan sehat dan sukacita mengikuti kegiatan ini. Sekian dan terima kasih.